السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الإخوة, kita ditakdirkan oleh Allah hidup di satu zaman yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada di antara kalian nanti yang tidak akan makan riba. Barangkali zaman itu sudah datang atau hampir dekat. Para sahabat bertanya, "Kulluhum ya Rasulullah, apakah semuanya?" Apakah semuanya? Nabi menjawab, yang tidak makan riba yatalalawuna min gubarihim. Setidaknya debu riba. Hari ini kita lihat bagaimana kaum muslimin bertransaksi riba. Dari mulai mereka menabung uang, antum bandingkan dengan keadaan kira-kira 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Tanyakan kepada nenek-nenek kita, kakek-kakek kita. Nek, pinjem uang nenek 100.000. Nanti saya kembalikan 110.000. Insyaallah nenek kita akan mengatakan jangan, haram. Gitu. Jangan haram. Ya. Itu 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau mungkin hari ini di beberapa daerah, karena negeri kita ini negerinya kaum muslimin. Jangan pernah mengatakan bahwa negeri kita ini negeri kafir. Maka syiar-syiar Islam, tanda-tanda keislaman kita lihat di negeri kita ini. Ini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di Jepang, Amerika, Inggris, Perancis, jauh. Maka mengatakan Indonesia negeri kafir adalah ucapan yang sangat buruk. Mengatakan bahwa Indonesia ini negeri kafir adalah ucapan yang sangat berat. Dan dia harus meninggalkan Indonesia ini. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Maka hidup di tengah-tengah negeri kafir haram. Sengaja kita hidup mukim di Jepang atau Amerika atau Inggris atau Prancis haram. Kecuali dengan beberapa alasan. Itu bukan pembahasan kita. Kembali masalah riba. Karena negeri kita ini negerinya kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin. Dan pernah tegak syariah Islam di negeri kita ini. Ya, beberapa ratus tahun yang lalu. Ya, pernah tegak. Maka lihat nenek-nenek kita mengatakan haram. Jepang, orang Amerika, orang Inggris, orang Prancis, kalau mau sama mau nggak ada istilah haram. Kan dia mau, saya mau. Dia yang nawarin, bukan saya yang minta. Dia yang datang kepada saya, "Pak, pinjam uang 100.000 dong. Nanti saya kembalikan 110.000. Dia yang mau. Bukan saya yang minta. Kalau toh saya yang minta, nggak apa-apa. Asal mau sama mau. Itu orang Jepang, Amerika, Inggris, Prancis. Orang-orang kafir. Nenek-nenek kita ini, kaum muslimin, kaum muslimah.
Mereka tahu dan berani mengucapkan bahwa ini haram. Antum lihat hari ini. Antum lihat hari ini ketika nenek-nenek kita di kampung dulu malu minjemin uang 100.000 kembali 110.000, mereka malu. Hari ini lihat. Sebagian anak-anak muda umur 30 tahun, 25 tahun dengan bangganya berdasi, pakai jas, pakai kopiah bahkan. Mereka setiap hari ngurusin orang utang 1 juta kembalinya 1,1, 1,2, 1 miliar kembalinya sekian dengan bangganya tanpa malu, waliyadzubillah. Lihat. Ya. Nah, insyaallah taala akan kita bahas sedikit. Saya katakan sedikit. Ya, karena apa? Karena 70 lebih. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, cabang-cabang riba, jenis-jenis riba ini 70 lebih. Sebagian mengatakan 73. Ya. Oleh karena itu Umar mengatakan, aku tidak mau berjual beli dengan cara yang oleh Nabi dan para sahabat tidak dikenal. Nanti insya Allah akan kita bahas contoh-contoh bagaimana jual beli yang tidak dikenal di zaman Rasul dan para sahabat. Yang hari ini biasa. Hari ini biasa. Ya. Bahkan yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh mudah. Mudah-mudahan antum terhindar dari praktek ini. Ketika saya tahu si fulan butuh barang, handphone misalnya harga 1 juta, saya ikat akad dengan si fulan, mau engkau handphone yang ini harga 1 juta, sudah orang sudah tahu semua termasuk si fulan. Oh iya, handphone belum saya miliki. Lalu saya bilang, mana duit kamu 1 juta? Saya cari. Saya dapat harga 800.000. Saya beli 800.000, saya dapat lebihan 200.000. Halal haram? Haram halal? Riba bukan? Praktek ini tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Justru yang ada sebaliknya. Saya kira tidak tersembunyi bagi antum kisah yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana beliau menyuruh seorang sahabat untuk membeli seekor kambing. Beliau minta tolong pada salah seorang sahabat untuk membeli seekor kambing. Berapa uang yang Nabi berikan kepada sahabat ini? 1 dinar. Luar biasa ya. 1 dinar di zaman Nabi dapat apa? Dapat seekor kambing. Antum lihat hari ini 1 dinar. Antum bisa cek di apa itu? Antam atau apa ya? Cari 1 dinar. 1 dinar kan kira-kira 3 gram, 2,9 gram ya. 1 gramnya berapa? Coba dihitung-hitung. Berapa? Ya kira-kira 3 jutaan. Ya. Dapat seekor kambing 3 juta hari ini? Dapat pas. Luar biasa kan? Ini sedikit kita bahas bagaimana mata uang di zaman Nabi dengan mata uang di zaman kita. 1 dinar di zaman Nabi dengan 1 dinar hari ini sama. Kenapa? Emas. Luar biasa ini ya. 1 ekor kambing. Ya tentu 1 ekor kambing di zaman Nabi dengan 1 ekor kambing di zaman sekarang sama. Itulah rahasia kenapa Nabi mencontohkan mata uang itu betul-betul sesuatu yang berharga. Emas. Nggak kayak uang kita hari ini, bohong-bohongan kan? Kertas. Pakai 0, 0, 0, 0. Nolnya semakin banyak, semakin tinggi. Padahal bohong-bohongan kertas. Makanya luar biasa. Ya.
100.000 tahun 40-an dengan 100.000 hari ini sama beda? Jauh sekali. Antum tahun 40-an, bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, atau kakek-kakek kita tahun 40-an punya duit 40.000, berani kawin. Ya. Sekarang nraktir orang satu aja mikir-mikir ya. Ngajak teman makan berdua sama kita cuman bawa duit 40.000, mikir-mikir. Nggak berani. Itulah sunnah Nabi. Ini satu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendatangkan kemaslahatan besar bagi kehidupan kaum muslimin. Itu satu. Bagaimana 5, bagaimana 10, bagaimana 100. Maka luar biasa sunnah menjawab permasalahan kemuskilan dunia, apalagi akhirat. Maka jalan satu-satunya kaum muslimin menuju kepada kejayaan itu apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah, itu jalan satu-satunya. Bukan khilafah, bukan ini, bukan parlemen, bukan kabinet, bukan partai Islam, itu bukan jalan. Jalan satu-satunya sunnah. Ajak kaum muslimin kembali kepada sunnah Nabi. Mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggalkan berbagai macam bid'ah, tasyabbuh dan lain-lain. Kita lanjutkan kisah tadi. Sesuai dengan apa yang kita bahas. Nabi memberikan uang 1 dinar kepada sahabat ini untuk membeli seekor kambing. Memang pasaran situ. Tidak mungkin Nabi itu orang bakhil. Enggak kayak kita ya. Kita banyak yang bakhil. Ya. Kasih duit 100.000, minta dibelikan sesuatu yang lebih. Rasul tentu tidak seperti itu. Sahabat ini pintar nawar. Biasa kita kan, ada yang nggak bisa nawar, ada yang pintar nawar. Sahabat ini pintar nawar, dan pintar nawar ini tidak tercela. Ya, antum jangan mencela teman antum yang pintar nawar. Ya, jangan, nggak tercela. Ya, karena nawar itu hak. Nggak boleh antum cela. Ya. Itu cerewet kayak ibu-ibu, nah nggak boleh ya. Emang nawar itu boleh. Ini sahabat ini pintar nawar. 1 dinar yang mestinya dapat seekor kambing, karena dia pintar nawar, maka dia dapat berapa? Belum pernah dengar riwayat ini? Luar biasa riwayat ini. Karena dia pintar nawar, maka 1 dinar yang mestinya dapat seekor kambing, dia dapat 2 ekor kambing. Karena pintar nawar. Ya. Nah, karena Nabi butuhnya cuma 1 ekor, entah mau buat apa, yang 1 ekor lagi dia jual. Yang 1 ekor lagi dia jual. Rupanya di samping dia pintar nawar, dia pintar dagang juga. 1 ekor laku berapa? Laku 1 dinar. Jadi dapat seekor kambing yang dipesan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, duit 1 dinar utuh. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Ya Rasul, yang engkau butuhkan seekor kambing kan? Nih. Selesai begitu? Tidak. Sahabat ini menyerahkan semuanya. Seekor kambing ini diserahkan, dan 1 dinar uang itu diserahkan. Dan Nabi menerima. Nabi tidak mengatakan ini hak kamu, tidak. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang disuruh, orang yang dimintai tolong tidak boleh mengambil keuntungan. Tidak boleh. Ya. Dan tidak boleh dikatakan jual beli, nggak bisa. Ya. Ya saya jual ini kepada Nabi, saya jual ini kepada engkau ya Rasul, nggak bisa. Tidak bisa. Orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya barang, haram. Teruskan. Orang yang tidak punya barang, haram menjual. Yang berhak menjual itu yang punya barang. Lihat hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita, jangan-jangan termasuk kita, menjual ini, menjual itu, menjual ini, menjual itu. Padahal toko nggak punya, gudang nggak punya,
barang nggak punya, menyalahi dia. Kalau mau dia beli dulu, walaupun mungkin masih di sana, walaupun masih di toko orang, tapi sudah milik dia kan bisa saja, itu kan teknis. Beli dulu, setelah dia kuasai, setelah menjadi milik dia, baru dia jual. Baru dia jual, itu halal. Dan dia boleh mematok harga berapa saja. Mau 5 juta, mau 10 juta, mau 15 juta. Walaupun pasaran 2 juta, terserah dia. Ya, ini salah satu praktek yang kita dapati hari ini. Sementara di zaman Nabi SAW tidak ada praktek-praktek seperti itu. Bahkan dilarang ya. Ketika Bilal mengadu pada Nabi yang sifatnya bertanya, bolehkah aku mengambil uang dari orang-orang yang ingin beli ini, beli itu, lalu saya ambil uangnya, saya belikan ke pasar, saya ambil keuntungan. Itu jawab Nabi, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Lihat. Jika kita menjual sesuatu padahal itu belum milik kita, maka kita terkena dosa cara jual beli yang haram yang ditahdir oleh Umar. Bukan yang belum jadi. Kalau belum jadi malah boleh. Belum jadi malah boleh. Saya tukang kayu. Saya punya beberapa kayu, gergaji, alat-alat. Ada orang datang. Pak, tolong bikinkan meja lebar sekian, panjang sekian, warna ini. Dicatat. Berapa harganya? Saya bilang 1 juta. Diserahkan. Padahal barang belum ada. Masih berupa kayu. Boleh Kak? Jawab? Boleh. Apa ini istilahnya? Salah. Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Barang masih di tangan orang. Barang masih di dealer. Barang masih di showroom. Barang masih milik orang. Dia sudah ikat akad. Bisa kan? Dan itu banyak. Ini yang saya maksud. Nah, dalam rangka inilah saya akan bacakan beberapa ayat yang ditafsirkan oleh seorang mufassir sekaligus muhaddis sekaligus mu'arrikh. Saya kira jarang-jarang ulama yang seperti ini. Mufassir juga, muhaddis juga, mu'arrikh juga, ahli sejarah. Salah satu murid dari Syekhul Islam. Siapa beliau? Iya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang riba. Mudah-mudahan kita bisa beristifadah, mengambil manfaat dari apa yang beliau tulis dalam kitab tafsirnya berkenaan dengan riba. Ya, sebuah dosa yang luar biasa. Sebuah dosa yang sangat besar. Tadi kata Nabi 70 cabang lebih. Dan dosanya tidak sama. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Dosa riba terkecil kayak apa dosanya? Kayak jirrojulu ummahu. Seperti anak yang menzinai ibunya. Waliyadubillah. Merinding kita mendengarkannya, ya kan? Dosa anak menzinai ibu. Itu sama dengan orang yang bermain riba, bertransaksi riba, makan riba. Maka saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan para pegawai bank ribawi setiap hari berzina dengan ibunya. Dari Senin sampai Jumat. Ini tidak berlebihan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mungkin lebih hina, lebih kotor dari itu. Kan Nabi mengatakan seperti menzinai ibunya itu riba yang paling kecil. Apa ada jaminan yang ada dipraktekkan oleh bank-bank ribawi itu yang paling kecil? Ya, kalau lebih besar gimana? Bahkan paling besar gimana? Ya, dari sini kita tahu bahwa untuk mengukur besar kecilnya dosa, untuk menyatakan perbuatan itu dosa, tidak minta izin dengan Allah, tidak minta izin sama akal kita, ra'yu kita, nurani kita, tidak. Seperti tadi, apa salahnya?
Atau antum punya beras 3 kilo. Berasnya bagus. Saya punya beras 5 kilo. Tidak begitu bagus. Antum ingin beras banyak, saya ingin beras bagus. Beras antum yang 3 kilo ditukar dengan beras saya yang 5 kilo kurang begitu bagus. Apa salahnya? Kalau menurut ra'yu, apa salahnya? Kalau menurut nurani, apa salahnya? Tapi ini riba. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa albur dengan albur, tamar dengan tamar, rutop dengan rutop, syair dengan syair, gandum dengan gandum, minyak dengan minyak, garam dengan garam. Yang ditakar, yang ditimbang, kalau ditukar itu riba. Kalau ditukar itu riba. Kecuali memenuhi berapa syarat? 2. Apa dan apa? Kuantitasnya sama tadi ya. 5 kilo harus dengan 5 kilo. 3 kilo harus dengan 3 kilo. Syarat kedua, yadan biyadin. Kuntan. Kalau nggak kuntan, riba. Antum punya beras 5 kilo, saya punya beras 5 kilo, ditukar, tapi beras saya minggu depan. Nah ini riba. Apa salahnya? Ya. Maka jangan menilai dosa itu dengan ra'yu kita, dengan nurani kita. Tapi dosa serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mengatakan dosa, sami'na wa ata'na. Kalau Nabi mengatakan haram, sami'na wa ata'na. Jangan ditimbang-timbang dengan akal. Apa salahnya? Ya, inilah dosa. Saya bacakan. Barangkali antum ada yang membawa kitab Ibnu Katsir. Antum buka ayat ke 275. 275 dari surat Al-Baqarah. Alladzina ya'kuluna ar-riba. Saya tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Benar apa salah? Kan banyak kita dengar para khutbah, saudara-saudara, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tepat? Tidak tepat. Ya. Mereka menggunakan dalil Al-Qur'an tanpa tafsiran dari Nabi. Kalau Al-Qur'an jelas, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca, qara'ta di sini fi'il madhi, artinya biasanya lampau, tapi di sini dinyatakan sebagai sebentar lagi akan, hampir pasti akan membaca Al-Quran. Maka berta'awudlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka sebagian khatib sebelum membawakan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berdasarkan pemahaman dari ayat tadi. Betulkah? Nanti dulu. Lihat Nabi SAW. Lihat Abu Bakar. Lihat Umar. Kan mereka-mereka yang paling faham terhadap ayat tadi. Apa ada riwayat Nabi dalam khutbahnya, saudara-saudara, ingat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak ada riwayat. Enggak ada riwayat. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim dibaca ketika akan mentilawahkan, mentadaruskan Al-Quran. Dari ayat 1 sampai ayat 50 dan seterusnya, itu diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun menukil tidak. Ya. Kita harus mempraktekkan ayat Al-Qur'an dengan praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti pemahaman Nabi alaihi salatu wassalam. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. Antum tahu makna memakan di sini? Ada nasi hasil riba dimakan gitu? Tidak. Tidak. Ya. Ya'kuluna di sini ghairu murad. Ketika saya dapat gaji dari riba, saya belikan mobil, saya belikan motor, tidak saya makan kan? Halal haram masuk dalam keumuman ayat ini apa tidak? Al-jawab, masuk. Masuk, walaupun di sini makan. Ya, masuk di situ. Sama dengan diharamkan kepada kalian
lahmul khinzir, daging babi. Apa kita menghalalkan jeroannya, tulang mudanya, babatnya? Kan yang diharamkan dagingnya, lahmul khinzir. Semua orang tahu lahmun itu daging. Kalimat seperti ini hati-hati. Banyak di antara firqah dolal yang berkutat di bahasa, ya, dengan memakai kaidah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Tidak boleh. Pakailah kaidah bahasa Arab. Pakailah kaidah bahasa Arab. Ya, kalau memakai kaidah bahasa Arab, insya Allah selamat. Ya, oleh karena itu, kapan orang-orang mulai mengatakan Allah ada di mana-mana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, lalu mereka memahami berarti Allah ada di mana-mana. Kapan mulainya? Ketika Islam sudah mulai dipeluk oleh orang-orang ajam, orang-orang yang bukan Arab. Mulai ada pemahaman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti Allah bersama kita dimanapun kita berada, berarti Allah ada di mana-mana, Allahu fi kulli makan. Mereka lupa bahwa ini bahasa Arab, maka harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Orang-orang Arab biasa mengatakan kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Ini ucapan orang Arab biasa. Waktu malam itu kami bersama bulan. Apa bulan ikut berjalan-jalan bersama mereka? Tentu tidak. Bulan tetap di atas. Tapi orang Arab mengatakan bulan bersama kami. Maksudnya apa? Sinarnya, terangnya. Maka Allah selalu bersama kita. Bukan zatnya. Zat Allah selalu berada di mana zat Allah berada? Di ars. 7 ayat dalam Al-Quran. Puluhan hadis Nabi. Ar-Rahmanu alal arsyis sawa. Allah bersemayam di ars. Ya. Kembali kepada kaidah ini, maka kita harus memakai kaidah bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab, jelas. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, dan seterusnya. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, berarti memanfaatkan riba. Ya, mengambil keuntungan dari riba. Gitu. Walaupun tidak dimakan. Dipakai buat beli mobil, motor, dan seterusnya. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Antum pernah melihat orang kerasukan setan? Mengerikan, ya. Dia tidak bisa menguasai dirinya karena kemasukan setan. Ya, dia mau ke barat, setannya mau ke timur, dan seterusnya. Mengerikan orang yang kerasukan setan. Itu orang yang memakan riba, mengambil manfaat dari riba. Kapan? Tentu bukan di dunia. Wajib kita pahami bukan di dunia. Kalau di dunia mereka biasa saja, sehat. Mungkin lebih sehat dari kita karena uangnya banyak. Bisa beli berbagai macam alat kesehatan, ya, suplemen makanan, vitamin, dan seterusnya. Yang dimaksud ini di akhirat. Kapan? Ketika mereka dibangkitkan dari alam barzakh. Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, keadaan mereka seperti itu. Seperti orang yang kerasukan setan, waliyadubillah. Ya. Baru bangkit dari alam barzakh menuju alam akhirat yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Nasibnya seperti itu, seperti orang yang kerasukan setan, waliyadubillah. Ini orang-orang yang memakan riba. Bahkan disaksikan oleh Nabi lebih dari itu. Ketika Nabi melihat dalam mimpinya, dan mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu, Nabi melihat ada orang yang berenang di sungai darah, seperti danau, dan itu merah darah. Dia selalu
berusaha untuk ke tepi. Di tepian sudah ditunggu oleh orang yang membawa batu-batu. Setiap kali dia sampai ke tepi, dimasukkan batu ke dalam mulutnya dan dia ke tengah lagi. Lalu dia berusaha ke tepi lagi dan disumpel batu lagi dan begitu seterusnya. Ini nasib lebih lanjut dari orang yang tidak bertaubat makan riba. Kenapa demikian? Dijelaskan langsung oleh Allah. Dzalika bi annahum qalu. Karena mereka mengatakan, mereka meyakini, innamal bai'u mislur riba. Bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Menarik ini. Menarik ini. Beliau membahas di sini kalimatnya tidak terbalik. Innamar riba mislul bai'. Ya. Ini terbalik. Innamal bai'u mislur riba. Ya. Kalau bahasa kita mungkin mereka mengatakan riba itu ya sama aja dengan jual beli. Gitu kan? Ya namanya riba itu dengan jual beli sama saja. Itu bahasa kita. Al-Quran tidak. Baiknya di depan. Innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu sama saja dengan riba. Berarti apa? Mereka ingin menyamakan apa yang tidak sama. Antum tahu sifat zalim? Salah satu sifat kedzaliman apa? Menyamakan yang berbeda. Membedakan yang sama. Itu zalim. Orang yang mengatakan bahwa Umar dengan Ali, dengan Utsman, dengan Zubair sama persis derajatnya. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Maka dia zalim. Dia zalim. Dia menyamakan yang berbeda. Ya. Ali dengan Utsman berbeda keimanannya. Dengan Umar, dengan Abu Bakar berbeda. Disamakan, zalim. Ya. Bahwa mereka sama-sama sahabat, ya. Mereka sama-sama dijamin surga, ya. Mereka sama-sama dijamin ridha, dijamin ampun, ya. Tapi derajatnya berbeda. Begitu juga membedakan yang sama. Ali, sahabat yang baik, penerus Nabi. Abu Bakar dan Umar, sahabat yang tidak baik, pengkhianat Nabi. Ini zalim ucapan ini. Karena membedakan yang sama. Ya, Ali dengan Abu Bakar sama-sama sahabat, sama-sama baiknya. Ya, tapi Rafidhah mengatakan Ali baik, Abu Bakar Umar tidak baik. Ini zalim. Di sini orang ini zalim karena menyamakan antara jual beli dengan riba. Padahal beda. Karena jual beli berarti halal, riba berarti haram. Dari sini, dari ucapan ini menunjukkan bahwa jual beli itu ada yang sifatnya riba. Bukan menjadi pengertian bahwa setiap jual beli berarti bukan riba. Salah. Salah. Ya. Seperti para ulama, walaupun ini masih berselisih ya, tapi pendapat yang rajih sebagaimana yang dipegang oleh Syekh Albani, tapi tidak dipegang oleh Syekh bin Baz, bahwa menjual barang dengan dua harga termasuk bagian dari riba. Padahal ini kan jual beli. Berdasarkan nas qat'i dari Nabi, wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan engkau menjual satu barang dengan dua harga. Falahu awqasuhuma awir riba. Lihat. Jika satu barang dijual dengan dua harga, bisa 5 juta, bisa 4 juta, tergantung. Ya, maka yang harus berlaku harus harga yang rendah. Awir riba atau riba. Kalau berlaku dua-duanya riba. Bisa 4 juta, bisa 5 juta, tergantung. Kalau cash 4 juta, kalau dicicil 10 bulan 5 juta, ini riba.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Syekh Albani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah berpegang kepada zahir lafaz ini, bahwa berjual beli satu barang dengan dua harga dihubungkan dengan kondisi tertentu, maka ini jatuh ke dalam riba. Jual beli bukan? Jual beli bukan? Jual beli. Jelas jual beli. Nggak ada yang mengatakan bukan jual beli. Ya. Menjual harga, menjual barang bisa 4 juta, bisa 5 juta, itu bukan jual beli. Salah. Tetap jual beli, tapi riba. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Bahwa mereka mengatakan, mengatasnamakan ketika sudah jual beli berarti bukan riba. Kalau sudah nikah berarti pasti tidak zina. Betul? Belum tentu. Kalau nikahnya fasid, kalau nikahnya batal, kalau nikahnya tidak sah, kan jatuhnya zina. Walaupun atas nama nikah. Kan tidak boleh sesuatu itu diberi nama yang bukan namanya. Insyaallah nanti akan kita singgung sedikit tentang bagaimana kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Termasuk dalam pembahasan ini, maka jual beli itu wajib dilakukan sesuai dengan syar'i. Syar'i yang dimaksud tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan tidak dicontohkan secara teknis. Kalau secara teknis enggak masalah. Banyak dari kita kurang bisa membedakan antara hakikat dengan masalah teknis. Antum bilangkan beribadah tidak sama dengan cara Nabi, bid'ah. Padahal Nabi azan, Bilal azan, Abu Mahdhurah azan, Ibnu Ummi Maktum azan, tidak ada yang pakai mic, pengeras suara. Kenapa antum pakai pengeras suara? Berarti bid'ah. Ya. Nah, ini dia tidak tahu masalah teknis dengan inti perbuatannya. Suara yang dinyaringkan dengan alat itu sekedar masalah teknis. Buktinya apa? Nabi menyuruh Bilal, nggak usah menyuruh Bilal, memilih Bilal itu sudah menunjukkan masalah teknis. Ya, kenapa tidak Abu Musa al-Asy'ari? Kenapa tidak Utsman yang suaranya lembut, pemalu? Kenapa Bilal? Karena suaranya lantang. Ditambah dengan perintah Nabi, Bilal suruh keluar, suruh naik ke tempat ketinggian. Ini untuk menunjukkan bahwa agar suara itu bisa lepas. Kalau pakai alat, ya nggak masalah. Ya, azan dikatakan bid'ah kalau apa? Teruskan. Azan dikatakan bid'ah kalau hayya 'alas sholahnya 3 kali. Ya. Hayya 'alal falah dulu, baru hayya 'alas sholah. Ya. Syahadatnya 5 kali. Itu baru bid'ah. Ya. Jadi antum harus bisa memilah mana urusan yang hakiki perbuatan itu, mana yang masalah teknis. Ya. Oleh karena itu banyak cara jual beli yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hari ini halal. Karena apa? Karena itu sekedar masalah teknis. Bang, pesen baksonya 3 mangkok ya. Biasa. Jangan pakai sambal, ya. Bawa ke rumah ya. Nanti bayar di rumah. Boleh apa tidak? Boleh. Apakah ada cara seperti ini di zaman Nabi? Tidak ada, karena ini masalah teknis. Berbeda dengan tadi. Berbeda dengan tadi. Yang menjual sesuatu yang belum dimiliki, ini bukan masalah teknis. Ini hakikat. Ya, ini nafsul amr istilahnya. Perbuatan itu sendiri. Ya. Saya kira bersyukur kita apabila kita diberi hidayah oleh Allah bisa membedakan ini masalah teknis, ini hakikat perbuatan, dan ini sebuah pemahaman, dan pemahaman bagian dari hidayah.
Antum bisa faham, oh ini sunnah, oh ini bid'ah, oh kalau maulid Nabi itu bid'ah, oh tahlilan itu bid'ah. Kenapa antum bisa paham seperti itu? Nah, kenapa? Saya nanya. Jawaban yang paling tepat apa? Karena diberi hidayah oleh Allah. Diberi hidayah oleh Allah, bukan karena cerdas, bukan karena pintar. Lihat profesor doktor yang tahlilan, ada nggak? Banyak. Ya, Allah tidak beri hidayah. Dia nggak paham. Kalau melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi dan itu mengatasnamakan pahala, mengatasnamakan ibadah, itu tidak boleh. Dia nggak paham. Allah tidak beri hidayah. Al-ilmu al-fahmu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan," teruskan, "yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan bikin dia faham dalam agama ini. Maka jika antum faham, bersyukur. Alhamdulillah. Oleh karena itu Syekhul Islam ketika tidak memahami satu ayat, satu hadis, maka beliau hinakan diri beliau di hadapan Allah. Beliau usapkan tanah ke wajah beliau, atau beliau sungkurkan wajah beliau ke tanah. Merendahkan diri di hadapan Allah, memohon diberi kepahaman. Ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, allimni. Wahai zat yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad, ajari aku, fahamkan aku. Maka itu doa Nabi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lihat. Ya. Maka pemahaman ini luar biasa. Maka jika antum faham kalau maulid enggak boleh, usoli enggak boleh, tahlilan enggak boleh, alhamdulillah. Berarti dipilih oleh Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita enggak faham? Saya enggak faham. Apa salahnya sih? Enggak habis pikir saya, ya. Kan yang dibaca subhanallah, alhamdulillah Al-Qur'an dibid'ahkan, diancam neraka, enggak paham saya. Nah, lihat, banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Kalau antum faham bahwa beribadah tidak mencontoh Nabi, melakukan wirid zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, berarti ini merubah Islam, menambah-nambah Islam. Ini berarti sebuah pemahaman hidayah dari Allah. Ya, maka usaha kita untuk faham harus lebih besar dari usaha kita untuk hafal. Banyak dari kita yang berkonsentrasi menghafal, tentu tidak salah. Menghafal Al-Quran, menghafal Al-Arba'in, menghafal ini, tentu tidak salah, sebuah kebaikan. Tetapi berusaha untuk hafal, untuk faham, lebih besar lagi. Ya, karena Allah tidak akan bertanya kepada kita tentang hafalan kita. Tapi Allah akan bertanya kepada kita, kenapa engkau mengatakan aku ada di mana-mana? Kita nggak paham berarti kan? Kenapa engkau tidak mengatakan aku bersemayam di ars? Berarti kita nggak paham kan? Kenapa engkau mengatakan aku tidak punya tangan, tidak punya wajah? Berarti kita nggak paham kan? Kita lanjutkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti jelas, jual beli dengan riba berbeda. Ada jual beli yang halal, ada jual beli yang riba. Yang halal dibolehkan, yang riba tidak diperbolehkan. Haram. Ya. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih. Barang siapa yang kedatangan mau'idhah. Apa mau'idhah? Nasihat, pelajaran, ilmu dari Rabbnya, dari Allah, fantaha, lalu dia berhenti. Falahu ma qad salaf. Falahu ma salaf. Maka dia mendapatkan apa yang sudah dia dapatkan. Ya. Pak, ternyata kerjaan yang Bapak lakukan ini riba. Ya, Bapak tidak boleh mendapatkan keuntungan dari piutang ini. Kan salah satu inti riba mengambil manfaat dari piutang. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak.
Jadi gimana? Keluar. Nggak ada jalan lain, keluar. Lalu uang saya gimana? Sudah, ya. Boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Baru tahu. Gitu. Ini mengandung arti apa? Kalau sudah tahu, tidak lagi. Ya. Kalau sudah tahu, jangan. Bekerja riba, untungnya besar. Kalau saya mempraktekkan riba ini 2 tahun saja, perkiraan saya dapat sekitar 2 miliar. 2 tahun saya bekerja riba. Dengan harapan setelah dapat 2 miliar, saya berhenti. Lalu 2 miliar itu saya pakai untuk usaha yang halal. Boleh? Tidak boleh, ini menyelisihi ayat ini. Ayat ini boleh diambil, silahkan, setelah fantaha, dia berhenti. Kapan dia berhenti? Ja'ahu mau'izatun min rabbi, ketika datang ilmu dari Allah bahwa ini haram Pak, ini tidak boleh Pak, ini riba, dia baru tahu hari itu dan dia sikoh percaya dengan yang nasihatin itu, maka dia boleh memanfaatkan uang itu. Bukan sudah tahu lalu menunda-nunda taubatnya itu. Nanti saja, besok saja, tidak boleh. Tidak boleh. Seperti fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin, bunga-bunga bank ribawi silahkan dipakai, jangan dibuang. Untuk apa? Bikin got, bikin jamban, kepentingan umum, ya fakir miskin yang membutuhkan silahkan. Ini nasihat beliau itu bagi siapa? Bagi siapa coba? Bagi orang yang uang riba itu sudah di tangannya. Nasihat beliau ini, fatwa beliau ini buat siapa? Buat orang yang uang ribanya itu sudah ada di tangannya. Kata beliau, jangan dibuang, jangan tidak diambil. Nanti bunganya itu akan diputarkan lagi oleh bank. Ambil, tapi jangan dimakan. Buat bangun sarana umum, fakir miskin dan seterusnya. Nasihat beliau ini bukan untuk orang yang lagi cari-cari dana. Cari dana halal susah amat ya. Kalau ada riba-riba nggak apa-apa dah, kan buat God ya. Di pasar. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang punya uang riba, kami siap menampung, kami mau bangun WC. Ini kalau beliau tahu, insya Allah beliau marah. Bukan itu yang beliau maksud. Bukan itu. Masa uang riba dicari? Memalukan, rendah. Uang hasil zina dengan ibunya, waliyadzubillah. Bagaimana kita cari-cari? Jangan. Sudah ada orang datang, Pak, mau buang kemana saya nggak tahu nih, uang riba saya ini, ya bolehlah itu beli semen sana, buat ini got. Begitu, bukan nyari-nyari. Ya, ini makna di sini. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Barang siapa yang kedatangan ilmu dari Allah lalu dia berhenti, falahu ma salaf, dia boleh mengambil apa yang sudah dia miliki itu. Ya. Wa amruhu ila Allah, adapun urusannya terserah Allah. Maka kita tidak boleh mengatakan dia sudah diampuni, dia sudah bebas dari api neraka, dia masuk surga. Enggak boleh. Wa amruhu ila Allah, kita serahkan kepada Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang berdosa, orang yang baik, orang yang taat, orang yang maksiat, selagi dia muslim, maka wajib kita mengembalikan akibat dari kehidupan dia nanti hanya kepada Allah. Maksudnya, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah azab dia karena memang berdosa. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Maka terhadap tetangga kita yang muslim, yang jarang sholat, Jumatan saja kadang-kadang tidak datang, sering mabuk, mati dalam keadaan mabuk, kita katakan ini calon penghuni neraka, bolehkah?
Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Dia muslim, dia mukmin. Allah Maha Pengampun. Apa kita lupa dengan seorang pelacur yang akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Inilah murahnya Allah, rahimnya Allah, rahmannya Allah. Tidak boleh kita hilangkan. Jangan kita seperti orang-orang Khawarij. Tidak pakai jilbab, kafir. Tidak berjenggot, kafir. Minum khamar, kafir, kafir, kafir. Ini agamanya orang-orang Khawarij. Sekelompok anak muda yang diperangi, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Barang siapa yang kembali, maka dialah penghuni neraka. Kembali dia. Kembali. Termasuk kembali di sini apa? Tidak mau keluar. Ya. Maka jika di antara antum yang masih bekerja di bank ribawi, di judi asuransi, di tempat-tempat yang jelas haram, segera berhenti. Segera berhenti. Kalau kembali, termasuk kembali adalah nggak mau keluar, kembali. Kan udah tahu, udah dikasih tahu, ini judi Pak. Ini jelas judi. Ya. Bapak mengelola usaha di mana orang-orang suruh setor uang 100.000 tiap bulan, 100.000 tiap bulan, 100.000 tiap bulan. Dengan perjanjian, kalau sewaktu-waktu saya sakit, maka seluruh biaya rumah sakit, mau 50 juta, mau 100 juta, ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Tapi kalau dalam waktu 10 tahun saya tidak sakit, uang saya 100.000 tiap bulan itu hilang. Atau tinggal separuh, atau tinggal 80%, atau tinggal 90%. Tidak syak lagi, ini kimar, ini judi. Bukan jual beli. Jual beli apa yang dijual? Ya, jual beli kan ada uang, ada barang, atau barang ditukar dengan barang. Ini apa? Ya, 100.000 dapat apa? Maksud dapat kertas gitu? Ya, siapa yang mau beli kertas 100.000? Ya, ini akal-akalan saja. Siapa yang sadar tahu bahwa perusahaan ini jelas haram, yaitu judi asuransi, segera berhenti, tinggalkan. Jangan kelamaan mikir. Kalau kelamaan mikir, setan keburu datang. Ya, antum harus habis mendengarkan khutbah Jumat atau pengajian yang membahas haramnya pekerjaan antum. Antum sadar, antum meneteskan air mata, antum takut neraka, langsung telepon mengajukan mengundurkan diri gitu. Jangan mikir. Kalau mikir, keburu setan pada datang. Ya, berbarengan dengan setan. Mikir, umur saya sudah 47. Ya, apa ada perusahaan yang mau nerima saya? Kuliahnya saya jurusan perbankan. Saya nggak tahu yang lain. Anak saya 6 masih sekolah semua, kecil-kecil, butuh biaya. Itu setan. Ya. Antum wajib faham, antum wajib yakin. Setiap kali terlintas ketakutan terhadap kemiskinan, wajib antum yakin bahwa itu adalah setan. Wajib. Ya'idukumul faqra, asyaitanu ya'idukumul faqra, bahwa setan selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Anakmu masih kecil-kecil, Mas. Istrimu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu keahliannya apa? Cuman ini doang. Pasti setan. Ketika takut miskin, Allah tidak pernah menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Allah selalu menakut-nakuti kita dengan neraka, jahannam, siksa kubur. Itu dari Allah. Gemetar antum takut disiksa di kubur. Itu bukan dari setan. Itu dari Allah. Ya, antum takut, antum meneteskan air mata kalau sampai nanti terjatuh dari sirat, diambil oleh kalalib, dibantingkan ke qa'ru jahannam, antum meneteskan air mata gemetar. Antum harus yakin itu bukan setan, itu Allah. Allah yang menakut-nakuti kita dengan neraka jahannam. Dan insya Allah berakibat apa? Tenang. Ketakutan yang datang dari Allah, lalu kita takut, akan mendatangkan ketenangan. Berbeda dengan ketakutan yang datang dari syaitan, mendatangkan kegelisahan, stres.
Orang takut miskin, nggak ada kerjaan, stres. Antum pernah dengar ada orang stres gara-gara takut neraka? Ya, takut neraka, stres. Kalau saya sampai masuk neraka gimana? Wah, stres karena masuk. Nggak ada. Takut siksa kubur, stres. Kenapa? Datang dari Allah. Ketika kita takut kepada Allah, maka akan mendatangkan ketentraman, ketenangan, kelezatan, walaupun takut. Allah Rahman, Allah Rahim. Bukan hanya ketakutan yang Allah berikan, tetapi juga ketentraman, ketenangan. Beda dengan setan. Takut, gelisah, stres. Itu setan. Ya. Maka hilangkan. Jika antum takut miskin, hilangkan. Ya. Anak saya 4 semuanya pesantren semua. Ya, lulus pesantren kira-kira kerja apa anak saya ya? Aduh, keluarin aja Pak ya. Nah, ini setan. Ya. Terserahkan kepada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi, binatang melata yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Enggak ada, termasuk anak-anak kita. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Ya, aku kata Allah. Yang memberi rezeki bukan engkau, yang ngasih makan anak-anakmu bukan engkau, aku. Maka marah Allah kalau sampai kita takut anak-anak kita nggak bisa makan, miskin. Ya. Hum fiha khalidun. Lihat. Apa artinya kira-kira hum fiha khalidun? Kekal. Ada kemuskilan ini. Ada beberapa ayat yang menunjukkan pelaku dosa besar itu kekal. Pemakan riba dan membunuh. Apakah itu murad? Ghairu murad. Ya. Bukan kekal selama-lamanya, tidak ada akhirnya, bukan. Kalau masih beriman ya. Kalau masih muslim. Sebab kalau kekal selama-lamanya, tidak akan pernah masuk surga sama sekali, berarti sama dengan syirik. Mustahil ada dosa yang sama dengan syirik, enggak ada. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti selain syirik ada harapan ampun, termasuk pemakan riba ini. Tetapi karena saking beratnya ancaman itu, atau saking lamanya dia di neraka, dikatakan hum fiha khalidun. Sigat mubalaghah. Dalam bahasa Arab ada kaidah bahasa Arab, siap susunan bahasa Arab, ada yang disebut sebagai sigat mubalaghah. Seperti ucapan Nabi, la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ini sigat mubalaghah untuk menunjukkan keutamaan 3 masjid itu. Bukan berarti i'tikaf di masjid kita ini tidak boleh, Masjid Istiqlal tidak boleh, Masjid Al-Azhar tidak boleh, tidak. Ya, seperti ucapan orang Arab, la fata illa Ali. Tidak ada pemuda kecuali Ali. Ucapan orang Arab. Untuk menunjukkan apa? Kehebatan Ali. Ya, kebesaran Ali. Kepintaran Ali. Bukan berarti selain Ali tua semua, bukan. Sigat mubalaghah. Termasuk ini. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka, bukan berarti selama-lamanya. Bukan berarti tidak akan masuk surga. Ya. Salah satu riwayat yang dibawakan oleh beliau adalah riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, dan para ulama mengatakan takwilan tafsiran Ibnu Abbas adalah hujjah apabila sahih ya.
Apabila sahih bahwa Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, maka itu hujjah. Ya. Karena Ibnu Abbas adalah orang anak yang didoakan oleh Nabi, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah ilmu ta'wil, tafsir Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Oleh karena itu takwilan, tafsiran dari Ibnu Abbas dipegang oleh para ulama. Ya, walaupun bukan sabda Nabi. Seperti tafsiran yauma taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah mereka menghitam. Apa kata Ibnu Abbas tentang wajah orang-orang yang hitam? Wajahnya ahlul bidah. Wajahnya orang-orang ahlul bidah akan menghitam. Ucapan Ibnu Abbas. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apa tafsiran dari Ibnu Abbas? Kufrun duna kufri. Kafir betul, tapi bukan kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Islam, kekal di neraka, tidak. Kufrun duna kufri. Ya, termasuk ini tafsiran dari beliau, takwilan dari beliau terhadap ayat di atas. Yuqalu yaumal qiyamati liakilir riba, kata Ibnu Abbas, kepada orang-orang yang memakan riba, bekerja di tempat riba sampai dia mati tidak bertaubat. Yuqal, dikatakan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka saat mereka bangkit dari kubur. Apa? Khudh silaha bil haq. Ambillah senjatamu. Siap-siaplah engkau perang. Lihat, baru bangun, belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, ya, disuruh perang, disuruh mempersiapkan senjata, disuruh perang. Siapa yang menyuruh? Allah Rabbul Alamin. Perang kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Nanti kan ayat selanjutnya, insyaallah waktunya tidak cukup karena kita cuma sampai jam 11, habis itu tanya jawab. Antum teruskan baca, biar antum lebih paham, ya. Biar antum lebih takut terhadap riba ini. Ya. Wajib bagi kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wajib kita takut untuk terjatuh ke dalam riba. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari ini dicatat, dihafal, dihafal, itu saja. Itu cara belajarnya siapa? Antum tahu? Yahudi. Yahudi seperti itu. Catat, hafal, belajar, gak ada amal. Yahudi. Nasrani sebaliknya. Beramal tanpa ilmu. Ya. Satu lagi, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Musnad Ahmad juga membawakan ini dari Abu Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ataitu lailata usriya bi, saat malam di mana aku Isra, bukan Mi'raj ya, Isra. Ataitu ala qaumin, aku mendatangi atau aku melihat satu kaum, sekelompok orang. Butunuhum kalbuyut, perut mereka sebesar rumah. Perut mereka sebesar rumah, besar sekali, membuncit. Fihal hayyat, di dalamnya ada ular-ular. Tura min khariji butunihim, terlihat dari luar perutnya itu. Kayak apa mengerikannya? Orang perutnya buncit sekali, ada ular di dalamnya, kita melihat dari luar. Fakultu man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, haulai akalatur riba, mereka adalah orang-orang yang memakan riba, yang tidak bertaubat dari makan riba, menulis riba, menjadi saksi riba. Ya.
yang disebutkan oleh Nabi itu. Akilahu wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Yang memakan riba, yang memberi makan orang lain riba, yang menjadi saksi 2 orang biasanya, yang menulis. Ini contoh apa pembatas? Bisa jawab? Ini contoh apa pembatas? Jawabnya, contoh ala sabilil misal, la ala sabilit tahdid. Ini ucapan Syalbani. Ini contoh. Ya, apa antum mau katakan yang dikutuk dilaknat oleh Allah dalam riba hanya yang menulis, yang menjadi saksi? Saya tidak menulis, saya enggak menjadi saksi, cuman saya jadi satpam bank ribawi. Kan enggak masuk di situ. Nulis enggak, saksi enggak, saya cuma jaga keamanan saja. Biar parkirnya tertib, biar orang datang nyaman. Halal haram menjadi satpam bank ribawi? Halal haram? Haram. Itu 4 tadi contoh. Karena di zaman Nabi belum ada satpam, ya. Masa orang riba pakai satpam, ya, di zaman Nabi yang nunggu? Enggak ada, belum ada. Maka tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut oleh Nabi bukan berarti enggak masuk, karena itu contoh, bukan pembatas. Berapa banyak hari ini profesi-profesi yang membantu bank-bank ribawi itu, yang oleh Nabi enggak terbayang. Berapa banyak? Banyak sekali. Apakah menjadi halal? Tentu haram. Ya. Maka kita harus paham kaidah-kaidah seperti ini. Itu masuk dalam keumuman wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa. Dosa riba itu dosa. Ketika kita kerja dan jadi satpam berarti kita menolong keamanannya, ketentramannya, ya kan? Tidak boleh menolong dosa maksiat dalam bentuk apapun haram. Ya. Kemudian ini ucapan Umar yang saya singgung sedikit, agak lebih jelas saya bacakan saja secara dari awal sampai akhir. Qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, ucapan Umar menunjukkan betapa beliau sangat berilmu. Dan ini tidak diragukan. Karena Nabi mengatakan, jika ada Nabi lagi setelah aku, maka yang akan jadi Nabi adalah Umar. Menunjukkan Umar sangat-sangat berilmu. Antum ingat bagaimana mimpi Nabi tentang tali. Mimpi Umar tentang tali diceritakan kepada Nabi. Ya. Salasun وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. Ada 3 hal yang aku sangat-sangat berharap Nabi menjelaskan sampai rinci, sampai selesai. Berarti tidak dijelaskan oleh Nabi secara rinci seperti tadi, 73 tadi. Nabi tidak menyebut 73 jenis riba itu apa saja, enggak disebut. Nah, Umar di sini berharap, alangkah inginnya aku Nabi menjelaskan secara rinci. Ya. Ini tidak bertentangan dengan ucapan Salman, ucapan Abu Dzar yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal, tidak ada satupun jalan menuju surga kecuali sudah diterangkan. Tidak ada satupun jalan menuju neraka kecuali sudah diterangkan. Ini tidak bertentangan. Karena yang dimaksud oleh Umar di sini ada sesuatu yang Umar tidak faham. Ada sahabat lain mungkin faham. Ya, itu yang dimaksud. Apa? Yang pertama al-jaddu. Tentang kakek. Karena banyak perselisihan tentang kakek. Dalam hal apa? Menyebut jad kakek berarti ingat apa? Hah? Waris. Ya, waris. Saya meninggal. Bapak saya sudah meninggal. Ya, kakek saya masih hidup. Dapat waris berapa? Dan ini luar biasa perselisihan. Ya.
Luar biasa. Sampai Syahalbani mengatakan, aku tidak menguasai ilmu faraid. Ya, karena ilmu faraid ini, warisan itu sesuatu yang sangat pelik. Oleh karena itu Nabi memuji siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah umatku yang paling faham tentang ilmu faraid. Umar nggak paham tentang kakek ini, al-jad, kedudukan kakek. Ya, karena perselisihan panjang. Yang kedua, kalalah. Masih tentang waris, kalalah. Antum lihat di akhir surat An-Nisa disebut tentang kalalah. Seseorang yang meninggal tidak punya anak, adanya saudara perempuan ini itu. Yang terakhir, wa abwabum minar riba, pintu-pintu riba. Pintu-pintu riba. Umar sangat ingin seandainya Nabi menjelaskan pintu-pintu riba yang 73 itu. Tetapi Nabi tidak menjelaskan. Oleh karena itu Umar mengatakan, apa yang dilakukan di zaman Nabi, jual beli dipraktekkan di zaman Nabi, kami praktekkan. Apa yang tidak dipraktekkan oleh Nabi, kami tidak berani mempraktekkan. Sementara hari ini kita saksikan betapa banyak kaum muslimin yang mempraktekkan apa yang tidak dipraktekkan oleh Nabi, bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih Imam Bukhari. Muslim juga meriwayatkan, innal halala bayyin. Yang halal itu jelas. Antum lihat kebenaran sabda Nabi ini. Halal itu jelas. Antum pernah ada orang yang nanya kepada kiai, kepada ustaz, sebetulnya combro itu halal apa haram sih ya? Combro, misro, saurasem itu halal apa haram? Nggak ada yang nanya kan? Kan halal itu jelas. Padahal antum bisa lihat di kitab mana, ayat berapa, hadis riwayat siapa yang membahas tentang halalnya combro, misro, sayur lodeh, sayur asem. Nggak ada. Tapi ini kebenaran sabda Nabi. Allah membikin kaum muslimin faham, terang. Nggak ada. Sebodoh-bodoh orang baru saja masuk Islam, nggak ada yang nanya combro, misro itu halal haram. Nggak ada. Padahal makanan banyak sekali yang mereka makan, nggak nanya. Kenapa? Halal itu jelas. Yang kedua, wa innal haram bayyin. Begitu juga yang haram. Babi, darah, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Ya, yang mati tercekik, yang mati dipukul dan seterusnya, jelas. Jelas. Umumnya kaum muslimin faham. Wa baina dzalik umurun mustabihat. Antara itu ada perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang sama. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga diri dari umurun mustabihat. Yang kita enggak jelas, yang kita enggak tahu. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa ardihi. Barang siapa yang selamat dari hal-hal yang syubhat, maka selamatlah agamanya, selamatlah kehormatannya. Antum tiap hari makan nasi, makan sayur asem, makan ini, makan itu. Dari mana? Antum dagang beras, antum bertani cabai ini itu. Antum jauh dari hal-hal yang syubhat. Selamat agama antum. Ya, selamat agama. Berbeda dengan orang-orang yang nyerempet-nyerempet. Orang-orang yang nyerempet-nyerempet seperti kerjaan-kerjaan tadi. Oleh karena itu barang siapa yang menyerempet-nyerempet ke syubhat, maka waqa'a fil haram, besar kemungkinan dia terjatuh ke dalam hal yang haram. Maka tinggalkan. Masih ingat Nabi ketika Nabi menemukan sebutir kurma? Nabi mendapati sebutir kurma. Ya. Nabi mau makan. Tiba-tiba beliau batalkan. Beliau enggak jadi. Beliau taruh lagi. Kenapa? Kenapa? Beliau khawatir itu kurma zakat. Karena haram bagi beliau dan seluruh keluarga beliau makan harta zakat. Ya. Pertanyaan, apakah kurma itu pasti kurma zakat? Belum tentu. Bisa kurma zakat, bisa tidak.
Nah, ini yang dimaksud. Imam Nawawi membawakan hadis ini ketika menafsirkan innal halal bayyin wal haram bayyin. Membawakan kisah Nabi tadi. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak jelas, tinggalkan. Tinggalkan. Dari awal saya sudah berjanji kepada perusahaan ini, majikan saya, bahwa saya suruh kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kerjaan saya begini, gaji saya 7 juta misalnya. Nggak lebih, nggak kurang. Tiba-tiba sekarang saya dapat amplop dari si Fulan. Di mana si Fulan itu rekanan perusahaan ini. Ya, antum bisa memakai hadis ini. Ya. Lebih baik ambil apa tinggalkan? Tinggalkan. Ya. Kan yang jelas halal bagi antum 7 juta tadi. Ketika antum melakukan apapun demi perusahaan itu, maka antum tidak boleh dapat uang. Karena sudah dapat 7 juta itu. Kecuali ada perjanjian khusus. Kalau ada ini itu bolehlah antum ambil OBK. Ya. Adapun pegawai pemerintah, walaupun perjanjian khusus tidak bisa. Ya, sudah jam 11. Kita bersoal jawab.